Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gundul Mantul semuanya, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Tetap semangat. Ya, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nasaihul Ibad. Masih di makalah Ar-Rubai, makalah keempat, masih di bab Rubai, bab 4 perkara, makalah ke-14. Nah, jadi kita terus berusaha untuk mempertahankan semangat ya. Namanya hidup kadang kendor, kadang semangat ya kan. Nah, kita berusaha untuk terus mempertahankan semangat, memperbaharui niat dan tujuan ya. Nah, insya Allah tetap diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi ma fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal maqalatur rabi'ata asyarata. Bermula makalah yang ke-14 itu an Hatimil Asammi dari Hatim al-Asam, dari Hatim yang tuli. Rahmatullahi alaih yang bermula rahmat Allah itu di atasnya Hatim. Annahu qala, bahwa sungguhnya Hatim berkata iya. Ya, di belakang kan sudah tahu kita kan penyebab kenapa beliau disebut Al-Hatim Asam, Hatim yang tuli. Ini udah ada cerita di belakang. Apa kata beliau? Manidda'a arba'atan minasifati bila arba'atin minal adillati fada'wahu kadzibatun. Barang siapa yang menyatakan ia, idda'a mengaku-ngaku ia, mengklaim ia. Barang siapa yang menyatakan ia akan empat dari sifat dengan tanpa empat dari dalil, maka bermula dakwanya, pengakuannya itu bohong. Dia menyatakan memiliki A, B, C, D. Tapi nggak ada dalilnya. Nah, pernyataannya bohong, kata Hatim. Nah, apa makna bohong di sini? Tidak diterima. Pengakuannya dianggap bohong. Fala yuqbalu. Maka tidak diterima akan dianya dakwah. Maka tidak diterima akan dianya pernyataan dia. Atau pengakuan dia. Ya, kama qala ba'dhum sebagaimana berkata oleh sebahagian mereka. Mimbahril khafifi dari buhur khafif. Apa kata penyair? Intakun fasan fakun ka'aliyin. Ini farisan. Pendekar. Intakun farisan. Jika adalah kamu itu pendekar. Fakun ka'aliyin. Maka jadilah kamu itu seperti Ali. Nah, jika kamu memang menyatakan dirimu pendekar, ya harus ada tanda-tanda pendekar. Jadilah kamu seperti Ali. Sayyidina Ali terkenal sebagai pendekar Arab, kan? Nah, yang tidak pernah absen dari setiap peperangan, yang banyak membunuh musuh-musuhnya. Nah, kalau kamu menyatakan dirimu pendekar, harus kelihatan, nyata, ada faktanya. Begitu lebih kurang. Autakun syairan fakun kabnihani. Atau jika adalah kamu itu seorang pensyair, maka jadilah kamu itu seperti Ibni Hani. Kalau kamu menyatakan dirimu sebagai pensyair, harus ada buktinya. Tampilkan syair-syairmu. Seperti Ibnu Hani yang punya syair-syair hebat. Nah, kullu man yadda'i, kullu man yadda'i. Mana lagi? Kullu man yadda'i bima laisa fihi. Bermula setiap orang yang mengaku ia dengan sesuatu yang tidak ada ianya sesuatu itu padanya orang. Kazzabathu syawahidul imtihan. Dia mendustakan akan dia oleh bukti-bukti ujian. Jadi ketika orang menyatakan dirinya, tapi dia tidak memiliki sifat itu, ketika diuji, pengakuannya itu akan terbantahkan. Nah, menyatakan dirinya pendekar, kan ketahuan ketika bertemu musuh, apakah lari, apakah kabur, dan seterusnya. Nah, begitu juga seorang pensyair. Ketika disuruh dia bikin syair, bisa enggak? Apa yang pertama dari ucapan Syekh Hatib? Manidda'a hubballahi. Barang siapa yang mengakui ya, menyatakan dia akan cinta Allah. Dia cinta kepada Allah. Walam yantahi dan tidak berhenti ia an maharimillah dari keharaman-keharaman Allah Ta'ala pada awahu kadzibun maka pengakuannya itu bohong. Ya, ini semua kita kena ini. Semua bilang kita cinta kepada Allah. Kita sebagai muslim mukmin pasti cinta kepada Allah. Tapi ada aja aturan Allah yang kita langgar. Itu sebenarnya pengakuan kita bohong. Kenapa dianggap bohong? Lijara'atihi ala qurbi himahu ta'ala. Karena beraninya seorang kepada mendekat himah. Himah ini taman larangan. Karena beraninya seorang kepada mendekati taman larangannya Allah. Taman larangan Allah maknanya, atau kebun larangan maknanya yang sesuatu yang Allah haramkan. Sesuatu yang Allah haramkan berarti Allah larang kita untuk masuk ke sana. Itu kebun larangan.
Semua raja itu punya kebun larangan, taman khusus kan. Kebun larangan Allah itu, nah itulah yang hal-hal yang Allah haramkan. Wa man idda'a hubban nabi, barang siapa yang mengakui akan mencintai Nabi alaihissalam, wa karihal fuqara'a, dan benci ia kepada orang fakir, wal masakina, dan orang-orang miskin, fada'wahu kadzibun. Maka pengakuannya itu bohong juga. Cinta Nabi, tapi benci orang fakir. Nabi mencintai orang fakir. Benci orang miskin. Kurang empati kita dalam hidup. Ketika melihat orang susah biasa aja. Malah kita salahkan, salah dia. Nah, ya. Padahal jalan rezeki itu kan beda-beda. Ada yang lancar banget, Masya Allah kan. Ada yang kekurangan. Harus punya empati. Orang yang mengakui mencintai Nabi, kemudian dia membenci fakir miskin, itu pengakuannya dianggap bohong. Kenapa? Li'annahum ahbabuhu. Karena mereka, orang fakir, orang miskin, itu ahbabuhu, kekasihnya Nabi. Kekasihnya Nabi. Orang-orang yang Nabi cintai itu fukara masakin. Kalau kita mengakui mencintai Nabi, kita juga harus mencintai apapun yang Nabi cintai. Wa man idda'a hubbal jannati, barang siapa yang mengakui akan mencintai surga, walam yatasadda, dan tidak bersedekah ya. Salah satu jalan masuk surga bersedekah. Dia mengakui mencintai surga dan tidak bersedekah ya. Tidak bersedekah bima tayassara lahu, dengan apa yang mudah ya baginya. Enggak harus banyak kan? Sedekah itu enggak harus banyak. Yang penting kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Apapun bentuknya, enggak harus duit juga kan? Bisa apapun bentuk sedekah kita. Orang yang mengakui mencintai Nabi tidak bersedekah ya, fada'wahu kadzibun, pengakuannya itu bohong. Wa man idda'a khaufan nari, barang siapa yang mengakui ia akan takut neraka. Takut neraka. Walam yantahi aniz zunubi, dan tidak berhenti ia dari dosa. Padahal penyebab orang masuk neraka salah satunya dosa. Bukan salah satunya, memang semuanya penyebab masuk neraka ya dosa. Dia mengakui takut neraka, tapi tidak berhenti dari berbuat dosa. Fada'wahu kadzibun, maka pengakuannya itu bohong. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, hujibatin naru bisyahwah. Dihijab, diliputi akan neraka dengan syahwat. Jadi hujibah ini dikelilingi juga boleh ya. Neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Artinya kalau kita pengen masuk neraka ya harus ya mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat itu akan mengantarkan ke neraka. Wa hujibatil jannatu bil makarih, dan dikepit, dikelilingi, ditutupi akan surga dengan hal-hal yang dibenci, hal-hal yang berat. Surga itu dilingkari oleh hal-hal yang berat. Artinya untuk masuk surga itu kita perlu melakukan hal-hal berat. Ibadah itu berat. Bangun subuh berat, ya kan? Istiqomah itu berat. Tawakal juga berat. Nah itu. Hadis sahih rawahul Bukhari. Riwayatkan akan ini hadis oleh Imam Bukhari wa Muslimun, dan oleh Imam Muslim, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah. Wa hadza min jawami'i kalimihi. Bermula ini hadis tadi, Hujibatin nar. Bermula ini itu sebahagian dari paling lengkap kalamnya Nabi, kalimnya Nabi ya, kalim. Kita udah tahu perbedaan antara kalam dan kalim kan. Bermula ini itu bagian dari paling lengkap kalim-kalimnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhammi syahwah, dalam mencela syahwat. Wa fil haddi ala ta'ati, dan dalam mendorong kepada taat. Nabi ringkas saja bilang, neraka itu dikelilingi oleh syahwat. Artinya kalau kita pengen terhindar dari neraka, hindari semua syahwat. Hindari mengikuti hawa nafsu. Ringkas kan? Tapi mengena. Kemudian surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang berat. Nah, memang kita harus melakukan perjuangan untuk masuk surga. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam qala, seolah-olah Nabi berkata, la yusilu ilal jannati illa birtikabil masyaqqati. Tidak akan sampai hanya seseorang kepada surga kecuali dengan melakukan hal-hal yang berat, masyakkah. Wala ilan nari, dan tidak sampai hanya seseorang ke neraka illa bita'ati syahawati, kecuali dengan melakukan syahwat-syahwat. Faman kharaqal hijaba dakhala. Barang siapa yang membelah ia akan hijab, dia masuk ia. Kalau kita membelah hijab syahwat, masuk neraka. Hijab makare, hijab hal-hal yang berat, kita akan sampai ke surga. Nah, itu kesimpulannya. Kita lanjutkan. Fal maqalatul khamisata asyarata. Bermula makalah yang ke-15 itu anin Nabi
dari Nabi alaihissalam annahu qala, Rasul Nabi itu berkata, ya, alamatus syakawati arba'atun minal umuri. Bermula tanda celaka itu empat perkara. Ada empat perkara tanda celaka. Apa itu empat? Nisyanuz dzunubil madiyah. Yang pertama yaitu melupakan dosa-dosa yang telah lalu min ghairi nadamin alaiha, dari ketiadaan penyesalan atasnya zunub. Kita udah berbuat dosa dulu, banyak mendolimi orang, tapi kita melupakannya. Itu nggak bagus. Dosa masa lalu tidak untuk dilupakan karena Allah tidak melupakannya, tapi harus kita ingat dan kita taubati. Kita sesali, kita berjanji untuk tidak akan kembali lagi, ya gitu. Kalau kita melupakan dosa, kita sudah melakukan banyak kejahatan, kita melupakannya, bahkan kita merasakan bahwa dosa itu sudah diampuni Allah. Nah, ini bahaya nih, membuat kita tambah lalai, terjebak ke dalam dosa kembali. Nisyanu dzunubil madhiyah, melupakan dosa yang telah lalu, min ghairi nadamin alaiha, dari ketidakan menyesali atasnya dosa. Wahia ay wal halu annaha indallahi ta'ala mahfudhatun. Padahal sesungguhnya dosa di sisi Allah Ta'ala itu tetap dijaga. Dijaga. Ay madhubutatun, ditulis bi'adadiha, dengan jumlahnya dosa, wa zamaniha, waktunya dosa, wa mahaliha, tempatnya dosa. Itu seperti tadi. Kita sudah melupakannya. Padahal Allah menulisnya. Lengkap tanggal, waktu, kapan, di mana terjadinya, semua tercatat. Jadi dosa tidak untuk dilupakan, tapi harus ditaubati. Kalau kita melupakan dosa, itu tanda-tanda kita celaka. Orang celaka itu penghuni neraka. Kemudian wazikrul hasanatil maudiyati bil qalbi. Yang kedua, tanda-tanda celaka mengingat kebaikan yang lalu. Kebaikan yang sudah kita lihat, yang sudah kita lakukan, kita hitung-hitung, kita sudah berbuat baik. Padahal itu belum tentu juga diterima. Nah, kan? Boleh diingat untuk mensyukuri, ya Allah, alhamdulillah saya sudah bisa melakukan beberapa hal. Semoga terus ke depan bisa berbuat yang sama. Nah, itu masih boleh kalau mengingat seperti itu. Nah, ini mengingat-ingat dalam bentuk kadang membanggakan diri, merasa sangat berjasa. Ini bahaya, bahaya. Itulah ya, para ulama menyatakan orang yang berbuat baik kepada kita kita ingat, tapi kebaikan kita kepada orang kita lupakan. Kemudian kalau kita pernah berbuat salah itu yang kita ingat, kita taubati. Kita pernah berbuat baik itu kita lupakan, biar Allah saja yang mencatatnya. Zikrul hasanatil maudiyah, mengingat kebaikan-kebaikan yang lalu bil qalbi, dengan hati, wala yadri, padahal tidak tahu ianya seseorang, aku bilang amruda, apakah diterima akannya kebaikan atau ditolak akan dianya kebaikan. Kita nggak tahu juga kan, makbul atau mardud. Makanya nggak perlu diingat. Yang ketiga, wa nadharuhu ila man fawqahu fid dunya, melihatnya seseorang kepada orang-orang di atasnya dalam dunia. Selalu melihat ke orang di atas kita yang lebih maju. Melihat bukan tujuan agar mendorong kita untuk lebih maju, enggak. Melihat hanya seperti iri misalkan, atau menyebabkan kita malah kurang mensyukuri nikmat yang ada. Kita lihat orang punya mobil, kita cuma punya motor kan, sehingga rasa syukur kita kurang. Ini berbahaya juga. Sehingga kita menyepelekan nikmat Allah, kok kita kurang gitu. Gak pernah merasa lebih, bahaya. Nazaruhu, melihatnya seorang kepada orang di atasnya dalam dunia. Bi antomahan nadara ilaha, dengan bahwa tomah, suka ia akan melihat baginya dunia. Walam yarudha bil kismati, dan tidak rela ia dengan pembagian Allah. Ini kaitnya, ketika kita melihat orang di atas kita tapi kita suka gitu ya, sehingga kita tidak rela dengan apa yang kita dapatkan. Ini yang bahaya. Ya, kalau melihat saja kemudian kita juga pengen maju seperti mereka, selama jalan yang kita tempuh jalan baik, insya Allah nggak apa-apa. Wa nadharuhu ila man dunahu fiddin, dan melihatnya seorang kepada orang yang di bawahnya dalam urusan agama. Nah, urusan agama nih kita lihat orang di bawah nih. Lumayan, saya masih jamaah sholat maghrib. Itu teman saya kagak pernah ke masjid dah setahun. Ini juga melemahkan semangat kita dalam ibadah. Mestinya dalam ibadah, katanya di sini kita lihat kepada orang di atas kita. Kok dia giat, kita enggak giat. Dia rajin ngaji, kok kita enggak rajin. Nah, kan? Melihatnya seorang kepada orang di bawahnya dalam agama, ail amali solih, dalam amal yang soleh. Walam yashkurillah ala ni'amin amila amala amila nafsah amila nafsuhu, dan tidak bersyukur ia kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah berbuat oleh dirinya.
Melihatnya seorang kepada orang di bawahnya dalam urusan agama, dalam urusan amal soleh. Kalau dalam amal soleh kita lihat orang di bawah dan tidak bersyukur ia akan Allah atas nikmat-nikmat amila nafsuhu yang telah dibuat oleh dirinya. Gimana ini maksudnya? Tidak bersyukur ia kepada Allah atas nikmat-nikmat amila yang telah berbuat oleh dirinya. Orang itu melihat kepada orang yang di bawah dalam agama, amal soleh. Artinya kita bilang ya lumayan, masih ada dikit kan. Dia lebih parah lagi. Saya lumayan masih ngaji seminggu sekali. Dia emang nggak pernah ngaji ya. Itu kan lihat kepada orang yang di bawah kan. Lihat kepada orang yang di bawah. Kemudian beliau menambahkan, walam yashkurillah, tidak bersyukur ya kepada Allah atas nikmat. Amila nafsahu ala ni'amin amila nafsuhu di atas nikmat-nikmat yang telah berbuat oleh dirinya. Bagaimana nikmat yang telah berbuat oleh dirinya? Ya, ada ibarat yang lain barangkali. Hmm. Ya, 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 ya. Dan tidak bersyukur ya kepada Allah, dia melihat ke orang di bawahnya, dia tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat amila nafsu yang telah dibuat oleh dirinya. Nggak paham. Kalau makannya saja paham. Melihatnya seorang kepada orang yang di bawahnya dalam agama ini biasa kan. Seringlah kita lihat. Kita kan suka pakai jurus mendingan, mendingan kan. Nah, mendingan. Walaupun saya nggak taraweh, tapi kan sholat 5 waktu saya masih, ya kan gitu kan. Nah, pada si pulang sholat 5 waktu aja enggak, itu sering kan. Nah, ini maksud dari melihatnya seorang kepada orang di bawahnya dalam agama. Artinya dalam amal yang soleh. Cuma ini saya nggak paham nih. Dan tidak bersyukur ya kepada Allah. Dan tidak bersyukur ya kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah berbuat oleh dirinya. Gimana maksudnya? Coba biarin dulu. Yaqulullah berkata oleh Allah Ta'ala. Aradtuhu. Allah berfirman, aku menginginkan akannya si hamba tadi. Aku menginginkan akannya si hamba bimana'i iyahu anid dunya dengan cara mencegah aku akan dia dari dunia. Wa i'anati iyyahu 'ala ta'ah dan dengan cara membantu aku akan dia kepada taat. Walam yurid ini dan tidak menginginkan dia akan aku dengan ridha dan syukur. Fataraktuhu maka aku meninggalkan akan hamba itu bitarki nusrati dengan meninggalkan menolongnya. Dia melihat kepada orang yang di bawah dia dalam agama. Maknanya dia tidak pengen meningkatkan dirinya kan, ke taraf lebih tinggi. Ketika itulah Allah menyatakan, sebenarnya aratu aku menginginkan hamba itu. Aku pengen mengangkat derajat dia. Kalau dia melihat orang yang di atasnya, sehingga menggerakkan dia untuk beribadah. Tapi dia nggak mau. Nah, dia nggak menginginkan aku. Allah menyatakan, aku menginginkan dia dengan cara biman iyahu, mencegah aku akan dia dari dunia. Artinya dia masih dalam taufik. Walaupun ada orang lain yang lebih di bawah dia. Dan ada juga orang lain yang di atas dia. Mestinya dia contoh orang yang di atas dia. Dengan cara menolong aku akan dia untuk taat. Walau yuridini, tetapi dia tidak menginginkan aku. Tidak ridha, tidak mau bersyukur. Fataraktuhu, maka aku meninggalkan dia dengan sebab. Dengan cara meninggalkan, menolong. Ini tadi poin di atas ini nggak paham. Atau bisa juga dia melihat kepada orang di bawahnya. Sehingga dia merasa hebat. Bukan merasa bersyukur. Bukan merasa bersyukur. Malah merasa hebat. Nah, kenapa kamu nggak sholat tarawih? Nah, saya mah walaupun nggak tarawih kan sholat fardu masih. Daripada si Ono no. Sholat tarawih enggak, sholat fardu juga enggak. Ah, itu kan begitu modelnya. Nah, itu bukan bukan dalam rangka mensyukuri kita mampu melaksanakan sholat 5 waktu bukan. Tapi dalam rangka menyombongkan diri. Barangkali begitu. Tidak mensyukuri akan Allah Ta'ala atas nikmat yang telah dibuat oleh dirinya. Nikmat-nikmat yang telah dikerjakan oleh dirinya. Tapi kurang mantap.
Udah lewat. Wa alamatus sa'adati arba'atun. Bermula tanda kebahagiaan itu empat minal umuri dari perkara. Zikru dzunubil madiyah. Mengingat dosa yang telah lalu. Ini bagus nih. Mengingat dosa yang telah lalu. Untuk ditaubati kan. Bin nadami wal istighfari dengan menyesali dan memohon ampun. Nisyanul hasanatil madiyati. Melupakan kebaikan yang lalu. Kebaikan yang sudah kita kerjakan kita hapus. Kebaikan nggak perlu kita tulis. Eh, biar malaikat yang menulis. Ka'annaha lam taka' minhu. Seolah-olah kebaikan itu tidak terjadi. Ya darinya seorang. Lupakan. Kenapa? Li'annaha la takhlu minal ilali. Karena kebaikan itu tidak terbebas ya dari cacat. Bisa saja kebaikan itu kadang nggak diterima. Tapi kita berharap diterima kan? Tapi kita nggak usah ingat. Biar tugas malaikat. Kita tugas kita melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa nadharuhu ila man fawqahu fiddin. Dan melihatnya seorang kepada orang yang di atasnya dalam agama. Fayak tadi bihi maka ikut dia dengannya orang. Contoh orang di atas kita. Wa nadharahu ila man dunahu fid dunya melihatnya seorang kepada orang di bawahnya dalam dunia sehingga timbul rasa syukur kan? Masih banyak yang lebih susah dari kita. Dan timbul rasa syukur alhamdulillah. Melihatnya seorang kepada orang yang di bawahnya dalam dunia. Fayashkurullah taala ala ni'amihi. Maka bersyukur ya kepada Allah taala atas nikmat-nikmatnya Allah taala alaih. Ini kayak begitu ya. Dan tidak bersyukur ya kepada Allah atas nikmat-nikmatnya Allah. Maka ala ni'amillahi alaih. Ala nafsihi. Ini cocok begini ibaratnya ini kan. Kayak di sini coba perhatikan. Biar seimbang kan. Dia melihat kepada orang di bawahnya dalam dunia sehingga timbul rasa syukur. Kalau di atas tadi dia nggak mau bersyukur. Nah, melihatnya seorang kepada orang di bawahnya dalam agama. Falam yashkurillah dan tidak bersyukur ia kepada Allah Ta'ala ala ni'amin. Jadi kita takdir ya. Ala ni'amillahi atas segala nikmat-nikmat Allah ala nafsihi atas dirinya. Mudah-mudahan begitu ibaratnya ya. Walam yashkurillaha ala ni'amillahi ala nafsihi. Tapi nggak berani juga kita merubah ibarat. Nah, tapi susah dipahami. Masya Allah. Wal maqalatu sadisata asyarata. Makalah yang ke-16 an ba'dul hukama'i dari sebahagian ahli hikmah. Apa kata sebahagian ahli hikmah? Anna sya'airal iman arba'atun. Bahwa sungguh syiar-syiar iman itu empat. Arba'atun minal a'mali empat amal. Ada empat amal yang masuk syiar iman. Apa makna syiar iman? Syiar ini bendera, bendera keimanan. Sebagai tanda ya. Dari jauh sudah kelihatan kalau dia seorang yang beriman karena punya tandanya. Seperti satu tempat yang ditancapkan bendera untuk menggambarkan satu daerah. Jadi syair ini beliau mengartikan a'lamahu. A'lam ini jamak dari alamun, bendera yang ditancapkan. Syiar-syiar iman atau bendera keimanan atau tanda keimanan itu ada empat. Tanda aja. Ya. Ya. Kata zaman dulu untuk menandai satu wilayah pakai bendera kan. Tanda pasukan juga ada benderanya. Jadi tanda beriman ada empat. Yang pertama at-taqwa. Takwa. Memang takwa sifat orang beriman kan. Wahwa fi ta'ati yuradu bihil ikhlasu. Dan dianya takwa dalam bab taat dimaksudkan dengannya takwa akan ikhlas. Jadi takwa. Takwa dalam berbuat taat namanya ikhlas kata beliau ya. Jadi takwa itu beda tempat, beda maknanya. Takwa dalam taat maknanya mengikhlaskan taat. Takwa dalam maksiat maknanya menghindari maksiat, meninggalkan maksiat. Wa fil maksiati yuradu bihi tarku wal hazru. Dan pada maksiat dimaksud dengannya takwa akan meninggalkan, waspadai. Kita harus takwa dalam maksiat. Maknanya kita harus takut kepada maksiat, harus meninggalkannya. Kil menyatakan, Kil menyatakan huwa muhafazatu adab syariat. Takwa yaitu menjaga adab-adab syariat yang lebih lengkap. Wakilah dikatakan orang huwal tidak ubid nabi. Dianya takwa itu mengikuti meneladani dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaulan wa fi'lan. Baik perkataan dan perbuatan. Mencontohi Nabi ini memang
Ya, sudah mantap banget lengkap. Masya Allah, suasana kurang ini, apa namanya, kesehatan. Yang kedua, wal haya'u, punya sifat malu. Ya, bahwa nau'ani, dianya malu itu ada dua macam nih. Nafsaniyun, yang berkenaan dengan jiwa. Ya, ada malu berkaitan dengan jiwa. Ada malu yang berkaitan dengan iman. Ya, maknanya ada malu biasa, malu sifat tabiat, ada malu karena keimanan kita. Bahwa nau'ani, dianya malu itu ada dua macam. Nafsaniyun, berkaitan dengan jiwa kita sendiri, nafsu, fisik kita. Bahwa alladzi khalaqahullahu ta'ala fin nufusi kulliha, dianya jiwa yang nafsani, itulah alladzi, itulah dianya malu yang nafsani, balik ke malu, itulah malu. Alladzi, malu yang menciptakan akannya malu oleh Allah Ta'ala dalam setiap jiwa. Kal haya'i min kasfil aurati, malu dari buka aurat, wal jima'i bainan nas, seperti malu di hadapan manusia. Seperti malu berjima di hadapan manusia. Ini secara tabiat, secara naluri manusia itu malu melakukan hal ini. Tapi zaman sekarang ada juga yang nggak malu, Pak. Berarti udah parah nih. Itu namanya manusia nggak normal. Jima biasanya di tempat tersembunyi. Ini ada yang jima di jalanan, misalkan. Ada banyak kasus kan. Ini menunjukkan berarti kan dia hilang malu. Malu bawaan lahir itu sudah hilang. Berarti itu tidak normal namanya. Nah itu. Jadi malu ada dua, ada yang berkaitan dengan nafsani, nafsani, malu diri, yaitu malu yang menciptakan akannya oleh Allah Ta'ala dalam jiwa, setiapnya jiwa, seperti malu dari buka aurat, wal jima'i, malu jima di antara manusia. Wa imaniyun, ada juga malu yang berkaitan dengan iman. Ini malu melakukan maksiat, walaupun dalam anggapan sebahagian orang itu bukan maksiat. Ya buka kepala dalam kehidupan masyarakat umum kan bukan kesalahan. Maksudnya umum lah, buka orang kayak perempuan gak tutup kepala. Tapi orang yang beriman dia malu buka kepala karena itu melanggar aturan Allah misalnya. Nah itu. Ada malu yang berkaitan dengan iman. Wahwa ayamna al mu'mina min fi'lil ma'asi. Dianya malu, malu imani, itu menghalangi ia akan orang beriman dari memperbuat maksiat. Khaufan minallahi ta'ala, karena takut dari Allah. Nah. Yang ketiga wasyukru. Nah, bersyukur nih, harus ada bersyukur. Orang beriman itu tandanya harus ada bersyukur. Bahwa sana'u alal muhsi, dianya syukur itu pujian atau sanjungan terhadap orang yang berbuat baik. Bizikri ihsanihi, dengan menyebut kebaikannya. Ada orang berbuat baik kepada kita, kita bilang terima kasih ya. Nah, itu syukur. Sana alal muhsin, menyanjung orang yang berbuat baik, bizikri ihsanihi, menyebutkan kebaikannya. Terima kasih telah membantu. Dan juga bersyukur kepada Allah karena Allah yang paling banyak melakukan ihsan kepada kita. Bahkan seluruh ihsan itu memang dari Allah. Kalau abdu yashkurullaha, maka hamba itu bersyukur ya kepada Allah, ayyusni alaihi, menyanjung ia atasnya Allah, bizikri ihsanihi, dengan menyebutkan ihsannya Allah. Ihsan alladzi huwa, yang dianya ihsan itu nih. Kemudian as-sabru, sifat orang beriman lagi atau tanda orang beriman lagi punya kesabaran. Bahwa tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Meninggalkan mengeluh, syakwa, mengeluh, mengadu. Ya, meninggalkan mengaduh min alamil balwa, dari pedihnya bala, li ghairillah, bagi selain Allah. Mengeluh, keluhkan kepada Allah, bisikkan kepada Allah, kan? Ceritakan semuanya, walaupun Allah Maha tahu, sebelum kita cerita pun Allah sudah tahu. Tapi kita mengeluh kepada orang pun, orang kadang sama seperti kita. Rata-rata banyak orang yang susah, punya masalah. Kita merasa gunung yang kita panggul itu lebih besar dari gunung yang dipanggul orang lain. Orang lain juga merasakan hal yang sama. Gunung mereka lebih berat dari gunung orang lain. Jadi kesimpulannya semua orang itu punya masalah sendiri. Makanya kurang maknanya kita mengeluhkan kepada orang-orang. Ya. Wa yanbaghi lana an nad'uwa bi du'a'i Tamimid Dari. Dan sepatutnya bagi kita oleh bahwa kita berdoa dengan doa Tamim Ad-Dari.
ibni Habib. Ya, siapa Tamim Ad-Dari? Putranya Habib, Habib yang allamahu. Oh bukan. Ini naik kepada doa. Sepatutnya bagi kita oleh bahwa kita berdoa dengan doa Tamim dari ibni Habib. Siapa Tamim? Doa apa? Doa alladzi. Alladzi naik kepada doa. Doa yang allamahu. Yang telah mengajarkan akannya Tamim. Iyahu akannya doa oleh Sayyiduna Khadir alaihissalam. Jadi doa Tamim dari ini beliau diajarkan oleh Sayyidina Khadir. Inda ruju'ahi minal ardhis sufla. Ketika kembalinya Tamim dari bumi bawah. Bisa babi akhdil jinni iyahu. Dengan sebab diambil jin akannya Tamim ilal Madinati Syarifah ke kota Madinah yang mulia. Ini ceritanya aneh nih ya. Artinya Tamim pernah menghilang. Menghilang diambil jin ya. Dibawa ke bumi bawah. Mungkin ke alam sono, alam bawah tanah. Kita nggak paham ceritanya. Ya maknanya seperti itu. Ketika kembalinya beliau dari bumi bawah, dengan sebab diambil jin akan beliau hingga ke kota Madinah. Jadi beliau pernah hilang dari kampungnya ya, di bawah jin. Masya Allah. Begitu pulang beliau bawa sesuatu. Inilah doanya. Wahwa hadza. Dianya doa itu ini. Allahumma qanni'na bima razaqtana. Ya Allah, qanni'na. Kanaahkan kami ya Allah. Qanni'na, kanaahkan kami. Jadikan kami menerima apa yang Engkau berikan. Qanni'na. Kanaahkan kami ya Allah bima razaqtana dengan apa yang telah Engkau beri rezeki kepada kami. Wa'asimna min haitsu nahaitana. Jaga kami ya Allah dari tempat-tempat yang Engkau larang akan kami. Wala tuhawwijna ila man agnaitahu anna. Wala tuhawwijna, janganlah engkau membuat kami berhajat. Janganlah engkau membuat kami butuh ila man agnaitahu kepada orang-orang yang engkau kayakan akannya orang dari kami. Orang-orang yang enggak butuh kepada kami, jangan sampai engkau membuat kami butuh kepadanya ya Allah. Nah, wahsyurna fi zumrati ummati sayyidina Muhammadin. Kumpulkan kami ya Allah dalam kelompok umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabikasihi fastina dan dengan kaasnya Nabi. Kaasi ini gelas ya. Piala untuk digunakan untuk minum minuman. Wabikasihi dan dengan gelasnya Nabi juga boleh. Atau dengan pialanya Nabi. Fastina beri minum olehmu kepada kami. Wa min ma'asika jannibna. Dan dari maksiat-maksiatmu hindari olehmu akan kami. Hindarkan kami dari maksiat ya Allah. Wa ala taqwa amattana dan di atas ketakwaan engkau matikan atau amitna amar. Wa ala taqwa amitna dan di atas takwa matikan kami ya Allah. Walizikri alhimna dan untuk berzikir ilhamkan olehmu akan kami. Ilhamkan agar kami selalu bisa berzikir. Wa min warasati jannatin na'imi faj'alna dan dari pewaris surga yang penuh nikmat jadikan olehmu akan kami. Jadikan olehmu kami penghuni surga. Wa as'idna bahagiakan kami ya Allah wala tushqina. Jangan engkau mencelakakan kami ya dzal jalali wal ikram. Masya Allah doa. Allahumma qanni'na bima razaqtana wa'asimna min haitsu nahaitana wa la tuhawwijna ila man aghnaytahu 'anna واحشرنا في زمرة أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبكأسه فاسقنا ومن معاصيك جنبنا وعلى التقوى أمتنا وللذكر ألهمنا ومن ورثة جنة النعيم فاجعلنا وأسعدنا ولا تشقنا يا ذا الجلال والإكرام. Ruya telah diriwayatkan annahu wasumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi berkata zirwatul imani arba'u khilal. Zirwah puncak. Bermula puncak iman itu ada 4 perkara khilal. As-sabru lil hukmi, sabar untuk hukum Allah. Sabar untuk hukum kan? Sabar menerima hukum Allah. Wa ridha bil qadar, ridha dengan segala takdir Allah. Wal ikhlasu li tawakkul, ikhlas untuk bertawakal. Istislamu li rabbi, tunduk, menyerah, patuh bagi Tuhan semesta alam. Rawahu Abu Naim, meriwayatkan akan ini hadis oleh Abu Nuaimah, Abu Naim. Sampai di sini moga ada manfaatnya.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.